Pemirsa Intens Investigasi, terungkap rasa haru di balik perjuangan Ashanti di bidang pendidikan. Kini, ia berhasil lulus ujian disertasi dan menyandang gelar doktor. Keberhasilan itu ia tempuh di Universitas Airlangga Surabaya hanya dalam waktu 3,5 tahun. Di tengah kebahagiaan atas keberhasilannya di bidang pendidikan, Ashanti juga digelayuti rasa puas. Karena mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, yang diduga telah melakukan penggelapan dana dan surat-surat perusahaan miliknya dan Anang Hermansyah hingga membuatnya menderita kerugian hingga 2 miliar rupiah. Akhirnya divonis hukuman penjara selama 2 tahun. Lantas, akankah Ashanti dan Anang Hermansyah memaafkan Ayu? Seperti apa tangis Ayu usai divonis penjara dan meminta maaf kepada Anang dan Ashanti hingga Ayu teringat akan anaknya? Seperti apa suka duka Ashanti yang berjuang untuk bisa lulus pendidikan S3 dan menyandang gelar doktor? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Rona bahagia kini tengah menyelimuti istri Anang Hermansyah, yaitu Ashanti. Ia mengumumkan kelulusannya menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga Surabaya. Dalam postingan di sosial medianya, ia membagikan rasa bahagianya yang bisa menempuh pendidikan S3 dalam waktu 3,5 tahun. Seperti inilah ungkapan bahagia Ashanti dan lika-likunya berjuang untuk lulus pendidikan S3 saat ditemui oleh awak media siang tadi. Bisa sampai di titik ini itu aku belum pernah bangga sama diriku sendiri sampai segininya gitu. Maksudnya kayak, iya aku kayak ngerasa, kamu berhasil gitu. Ada kalau kita kayak misalnya aku udah selesai S3, ada jalur yang misalnya kuliah S1 itu harusnya 3,5 tahun. Ini aku lewat jalur namanya RPL, itu untuk ngambil kuliah hukum bisa hanya dengan 2 tahun. Karena kalau aku udah sampai lulus S3 harus ngambil S1 yang 3,5 tahun sih rasanya aku juga nggak mau ya. Karena ada jalur ini dan aku tuh pengen banget memang dari dulu passionnya, rasanya aku tuh cocok pengen jadi ini gitu. Aku nggak bisa bilang dulu karena apa sama tanya lah ya nggak boleh dong. Nanti kalau dari kembar-kembar dulu gak spesial lagi dan aku ingin bisa bermanfaat buat orang banyak nanti. Aku belum ada pemikiran kalau aku tuh mau kuliah buat ke situ gitu ya. Tapi kan aku nggak mau ngomong kayak gini tiba-tiba itu adalah cara aku buat bisa membantu orang nanti lewat toolsnya itu kita belum tahu ya. Tapi belum ada kepikiran yang itu. Tapi yang jelas untuk profesi baru udah pasti ada. Langkah hukum yang ditempuh Ashanti atas mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, telah mencapai titik klimaksnya pekan lalu, hari Kamis tanggal 16 April 2026. Ayu Khairun Nurisa telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, karena melakukan penggelapan dana dan pemalsuan surat-surat perusahaan milik Ashanti dan Anang Hermansyah, hingga menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Mengetahui hal tersebut, benarkah Ashanti kini merasa puas dengan vonis majelis hakim atas Ayu? Kalau aku tuh bukan lebih ke mau berapa tahun orang ini ditahan ya kalau aku lebih ke semoga Mbak ini bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa ya proses yang dia hadapi. Semoga di dalam dia bisa tahu bahwa ya nggak tahu ya, ada orang yang merasa dalam juga baik-baik aja, ada orang yang benar-benar bertaubat dan merasa ya aku bersalah, aku ingin memperbaiki diri saat aku keluar nanti. Itu yang kita inginkan gitu, itu aja sih. Jadi aku nggak mematok kayak wah ya kenapa segini atau wah atau apapun itulah gitu. Intinya aku ingin pokoknya ya prosesnya sudah benar gitu kan ya, itu kan haknya beliau. Itu hak dari Mbak Ayu mau banding mau apa itu haknya kok. Tapi ya nggak ada masalah, itu jangan ditanyakan ke aku gitu. Kalau aku jujur aku udah nggak terlalu banyak memikirkan hal itu karena banyak yang harus aku pikirin. Maafin pasti maafin, sebagai manusia nggak mungkin kita nggak maafin kan.
akhirnya udah kena hukuman, nggak bisa minta balik. Nah kalau minta balik dulu, kan dari dulu itu sebelum mbaknya keluar ke media kan aku tidak pernah ada keinginan untuk dia ditahan atau apa. Aku hanya ingin minta maaf yang benar, ayo mau gantinya caranya gimana. Misalnya mau kerja, habis itu nanti dari setiap bulan kerja ada gimana, kan dulu gitu pengennya ya. Tapi kan qadarullah, kalau ya aku bilang tadi, apapun yang kadang kita inginkan kalau emang nggak bisa berjalan dengan semua yang kita inginkan, ya udah berarti udah jalannya, udah takdirnya. Dan yang aku lihat, ya udah gitu, aku udah ikhlaskan juga. Intinya juga dia udah mendapatkan apa yang harus dia hadapi sekarang. Dan bagi puas itu gak aku sampaikan ya, rasanya juga kayaknya kalau nggak puas terlalu gimana gitu kan, udah ada proses hukumnya. Kalau puas nggak puas tuh menurut aku cukup merasa ini lumayan adil ya buat kita gitu, karena ya tadi aku bilang kan yang Mbak Ayu dihukum sekarang ini kan satu laporan ya, itu kan yang pemalsuan tanda tangan itu. Jadi menurut aku cukup fair kok. Jadi ya asal tadi mudah-mudahan ya aku juga siapapun bisa berharap dia menjadi orang yang lebih baik, tapi sebagai manusia aku berharap dia mendapat hikmah dari apa yang dia jalani. Ashanty sempat menceritakan perjuangannya dalam menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga Surabaya. Ia sempat menyebut bahwa kemungkinan ia akan menempuh ujian disertasi pada bulan April 2026 ini. Atau kalau memungkinkan, ujian disertasi akan ia jalani pada bulan Juni 2026. Atau bisa juga ujian disertasinya akan mundur ke akhir tahun ini. Meski begitu, Ashanty tampak menikmati prosesnya dalam menyelesaikan program pendidikan doktoral. Jurnal aku juga masih proses gitu, jadi ya nggak apa-apa. Aku ya insya Allah teman-temanku sih April ini udah ada beberapa yang wisuda. Aku kemungkinan kalau lancar, kalau aku jadi habis lebaran ujiannya, mungkin ya kalau bisa ikut yang Juni, kalau enggak ya akhir tahun. Mundur lagi nggak apa-apa. Ashanty juga menjelaskan suka dukanya menempuh pendidikan S3. Menurutnya, pendidikan S3 harus dijalani dengan fokus. Akan sangat sulit baginya jika dibarengi dengan aktivitas lain yang padat. Hal itu terjadi karena pihak kampus Airlangga tidak membeda-bedakan latar belakang mahasiswanya. Apakah mahasiswanya itu selebriti, pejabat, atau ibu rumah tangga biasa? Kesulitannya apa ya? Aku bilang S3 di UNER itu memang mengajarkan kita untuk benar-benar harus fokus, gak bisa nyambi-nyambi kayak aku pikir kan aku kerja, aku ibu rumah tangga juga gitu. Untuk ujian tertutup ini kemarin aja aku revisinya sampai 2 kali kan gitu, karena buat mereka ya mereka nggak mau tahu kamu ibu rumah tangga, kamu public figure, kamu kerja. Kadang-kadang kan aku biasa udah kerja gini-gini ya, mereka nggak memikirin itu. Yang penting ya harus bagus disertasinya ini, karena kan nanti akan dibaca oleh banyak orang juga gitu. Di sisi lain, tangis Ayu Khairun Nurisa pecah. Mantan karyawan Ashanty ini meminta maaf kepada Ashanty dan Anang Hermansyah usai dirinya divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Lantas, seperti apa tanggapan Ayu atas vonis Majelis Hakim? Benarkah ia akan melakukan upaya banding? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, tangis Ayu Khairun Nurisa pecah setelah ia dijatuhi vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis, 16 April 2026. Majelis Hakim dalam pembacaan vonisnya menyatakan bahwa Ayu Khairun Nurisa terbukti melakukan penggelapan dana dan pemalsuan surat-surat perusahaan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Karena itu, Ayu dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan dipotong masa tahanan sekitar 6 bulan. Satu, menyatakan terdakwa Ayu Khairun Nurisa alias Ayu binti Atmaji tersebut di atas telah terbukti
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam alternatif keempat penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dengan menggunakan barang bukti surat-surat dari masa dan seterusnya tetap terlampir dalam berkas perkara dengan yang terdakwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai hukumannya 2 tahun atas putusan ini. Saudara diberi hak untuk menyatakan sikap, boleh menyatakan menerima putusan. Kalau tidak puas boleh banding ke pengadilan tinggi atau saudara pikir-pikir dulu di waktu selama 7 hari. Silakan komunikasi dengan. Tangis Ayu pun pecah ketika menghadapi kenyataan bahwa ia harus mendekam di penjara lebih lama lagi. Dan selama itu pula ia harus berpisah dengan anaknya. Pihak Ayu memang merespon dengan rasa kecewa atas vonis majelis hakim tersebut. Karena mereka berharap vonisnya di bawah tuntutan jaksa. Meski demikian, Ayu juga menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Ashanti dan Anang Hermansyah. Agak sedih sih emang. Ya, harapannya sih putusannya di bawah tuntutan gitu kan. Ternyata putusannya tetap sesuai dengan tuntutan. Mungkin mengecewakan buat Ayu ya, karena harapannya memang di bawah tuntutan. Tapi ternyata majelis hakim memutuskan sama dengan tuntutan. Jadi bagi Ayu, bagi kami juga sedikit mengecewakan, gitu kan, mengecewakan. Ya setelah ini yang jelas kita coba rapat dulu di kantor, langkah apa yang mau kita ambil. Setelah itu baru mungkin kita sampaikan. Aku lagi enggak ini sih Kak. Ya, jadi aku serahin aja ke kuasa hukum. Gimana baiknya? Nggak siap sih Kak. Ya nggak siapnya karena kan Ayu tiap sore, tiap malam kan memeluk anaknya kan. Selama di tahanan kan jauh dari keluarga, jauh dari anak. Kalau ketemu kebayang-bayang terus gitu loh. Jadi lebih baik ya momen-momen tertentu lah bisa ketemu anak dan keluarga gitu. Kalau komunikasi sama keluarga tetap setiap hari aku kasih kabar ke mereka. Karena kan anak sekarang sama ayahnya ya. Kalau orang tua aku kan juga jauh dari sini. Jadi kalau komunikasi sama anak ya aku langsung aja. Tapi kalau untuk ke keluarga ya nggak pernah absen aja sih buat komunikasi. Lebih ke permohonan maaf aja ya kan, aku minta maaf atas perbuatan yang udah aku lakuin. Terus sekarang aku juga berusaha ikhlas untuk menjalani apa yang seharusnya aku jalani. Usai dirinya divonis 2 tahun penjara, kuasa hukum Ayu Khairun Nurisa menyatakan pihaknya dalam waktu 7 hari ini masih mempertimbangkan untuk melakukan upaya banding atau menerima vonis majelis hakim. Kini, fokus diskusi mereka adalah langkah-langkah hukum lanjutan yang akan mereka ambil untuk menanggapi vonis hakim atas Ayu, serta potensi pengajuan bebas bersyarat di masa depan. Iya, kalau untuk vonis saya itu kan udah keputusan dari hakim, cuman di mana nantinya saya serahkan ke kuasa hukum saya. Jadi 2 tahun itu kan putusan ya, dikurangi masa tahanan Ayu. Ayu sudah ditahan sekitar 6 bulan ya. Jadi 1 tahun 8 bulan lagi, potong masa remisi, potong lebaran, kemudian 2/3 bisa kita mengajukan pembebasan bersyarat nanti depannya. Kedepannya nanti kita bicarakan terkait upaya hukumnya, nanti kita bahas lagi. Apakah melakukan upaya hukum banding atau tidak. Ya orang dihukum nggak ada lah yang gembira, pasti kan sedih ya. Cuman kalau kita melihat KUHP-nya, pasal 391 ayat 1 itu kan pemalsuan surat kan lumayan juga di atas 5 tahun. Tuntutan jaksa sesuai harapan kita semua sih. Jadi kita bicara upaya hukum, nanti sekali lagi kita bicara lagi dengan Ayu ya bagaimana baiknya gitu. Di sisi lain, pihak Anang Hermansyah dan Ashanti sudah jauh-jauh hari memaafkan Ayu Khairun Nurisa. Meski Ayu telah diduga menggelapkan uang perusahaan dan memalsukan surat-surat. Lantas, benarkah Anang dan Ashanti tidak menaruh dendam ataupun kebencian terhadap Ayu atas perbuatannya yang merugikan bisnis mereka?
Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, menanggapi vonis 2 tahun penjara atas mantan karyawannya yaitu Ayu Khairun Nurisa, pihak Anang dan Ashanti menyatakan menerima putusan hakim dengan baik. Terlepas dari vonis yang telah dijatuhkan kepada Ayu, pihak Anang dan Ashanti sama sekali tidak menaruh dendam maupun kebencian terhadap Ayu. Sebelum kejadian yang merugikan Ashanti dan Anang Hermansyah hingga miliaran rupiah, keluarga Anang Ashanti sejak lama sudah dekat dengan keluarga Ayu. Mungkin saya mewakili Bunda Ashanti dan Mas Anang mengucapkan terima kasih banyak kepada penegak hukum, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, sama hakim. Semua proses sesuai dengan normanya, dan alhamdulillah pada hari ini sudah ada keputusan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada kuasa hukum kami, Badran Naya Partnership, yang sudah ngawal kasus ini sampai awal sampai akhir, dan adanya juga pertemuan ya dengan Bang Steve sama Bang Din. Nah, alhamdulillah. Nah, terkait keputusan, ya kita kembalikan lagi kepada pemutus, ya dalam hal ini hakim. Mungkin ini yang terbaik buat Ayu, ya, karena waktu kemarin, udah hampir sebulan yang lalu ya Bang ya, dari perwakilan dari Ayu datang ke kami juga, ada permohonan maaf. Ya emang dari awal pun kami sudah memberikan permohonan maaf itu sama Ayu. Ya mungkin setelah introspeksi kemarin di tahanan, mungkin beliau datang lagi minta maaf secara lebih tulus ya Bang ya. Akhirnya ya nggak masalah gitu loh. Kita juga dari awal emang Bunda sama Mas Anang sudah memaafkan itu. Apapun putusannya, ya semoga ini menjadi hikmah, ya menjadi hikmah buat Ayu ke depan, ya kan. Yang namanya manusia tidak luput dari gelap dan lupa, wajar. Nah kita seorang hambanya masa sih tidak memaafkan. Yang penting Ayu bisa mengambil hikmah yang berharga ini, gitu sih. Dan kita tetap bisa menjalin silaturahmi ke depannya. Bunda sama Mas Anang itu secara pribadi tidak ada kebencian, ya. Tapi ya sangat disayangkan aja gitu loh. Ketika hubungan sudah 8 tahun kurang lebih kebangun, ya kan. Bunda juga sempat bilang saya tuh baik banget hubungan sama keluarganya, gitu. Ya mungkin ini sudah skenario Tuhan, ya kan. Kita juga nggak tahu kan, kok bisa pertama sedekat itu. Ya moga aja setelah kejadian ini kedepannya bisa ngebangun lagi hubungan yang lebih baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.